Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih di turnamen online Champion Chess Tour 2022 seri pamungkas, seri final yang sudah memainkan matchday ketiga. Tadi pagi sudah kita lihat permainan barbar, permainan kombi terbaik mungkin kawan di event Champion Chess Tour selama ini ditunjukkan oleh Jan-Christophe Duda dengan kalkulasi yang sangat presisi kawan. Hanya berpikir tidak lebih dari 2 menit dia mampu menemukan kombinasi 11 langkah skakmat saat mengobrak-abrik Anish Giri pada game ketiganya kawan. Dan Duda unggul atas Anish Giri di matchday ketiganya dan memperoleh poin penuh kawan bersama Magnus Carlsen yang juga berhasil mengalahkan Shahryar Mamedyarov dengan skor 3-0. Sementara ini klasemen dipimpin dua orang ini kawan, Carlsen dan Duda dengan perolehan poin yang sama. Anish Giri berada di posisi ketiga, Lee Kwang Lim berada di posisi keempat, dan seterusnya. Yang sangat menyedihkan ini Arjun Erigaisi ini kawan tidak mampu memetik poin sampai matchday ketiga ini, artinya kalah terus dalam permainan rapid. Sedangkan Wesley So mulai bangkit memenangkan pertandingan saat melawan Arjun di matchday ketiga. Tadi di kolom komentar ada beberapa kawan-kawan yang request permainannya Pragnananda, ada juga yang ingin melihat permainan Carlsen. Jadi admin rada bingung kawan. Saya ambil gamenya Magnus Carlsen saja karena banyak juga mungkin tidak mau request permainannya Carlsen, tapi saya yakin paling banyak di channel ini merupakan penggemar Magnus Carlsen. Saya berikan saja permainan Magnus Carlsen saat menghadapi Shahryar Mamedyarov di matchday ketiga. Dan game yang saya ambil ini pada game pertama kawan. Di matchday ketiga ini cukup telak kemenangan Magnus Carlsen atas Mamedyarov ini kawan, 3-0. Lebih-lebih kawan pada game ketiga begitu cepat Mamedyarov kehilangan satu perwiranya saat menterinya terjebak di pusat, yang akhirnya dia harus mengorbankan satu perwira kawan untuk meloloskan menterinya, dan terjadi pertukaran menteri, diikuti juga kehilangan kuda oleh Mamedyarov. Tapi kita tidak akan mengulas permainan game ketiga kawan karena berlangsung hanya sekitar 18 langkah. Kita nikmati permainan pada game pertama. Pada awal pembukaan sampai middle game, ide-ide kedua pemain ini cukup bagus untuk kita tiru kawan. Tapi sayangnya tidak berlanjut oleh Mamedyarov untuk mengimbangi langkah-langkah Carlsen. Pada game pertama ini, Carlsen pegang putih mengawali dengan pembukaan ready opening. Sebuah pembukaan yang cukup fleksibel di mana bisa berubah ke bentuk apapun tergantung respon hitam seperti apa kawan. Respon dari Mamedyarov bermain dengan pion pusat, pion D4 untuk mendapatkan kontrol petak pusat tentu. Dan di sini Carlsen melanjutkan dengan permainan Kings Indian Attack dengan pion G3. Dibalas dengan variasi Viajento, pion G6, gajah G2, gajah G7 kawan, pion D4 terlebih dahulu untuk mencegah pergerakan pion E5, menghadang pergerakan pion didorong maju ke petak D4, juga mendapatkan kontrol juga pada petak C5 ini kawan, mencegah pergerakan pion C5. Di sini kuda F6 terlebih dahulu, barulah Carlsen rokade, Mamedyarov juga ikut rokade. Carlsen langsung membuat langkah pengorbanan di petak C4 kawan. Pengorbanan pion di langkah ke-6-nya ditolak oleh Mamedyarov dengan pion C6. Tentu harapannya mengorbankan pion C4 ini agar pion hitam ini terdefleksi kawan. Nanti ruang petak E4 bisa diisi oleh pion pusatnya nanti. Kuda bergerak ke petak C3 ataupun juga ke petak A3 untuk ambil pion ini lagi, tak ada masalah. Juga menghentikan laju potensi pion B5. Tapi tantangan ditolak oleh Mamedyarov bermain dengan pion C6 terlebih dahulu kawan. Untuk memperkuat posisi pionnya jika terjadi baku hantam sekarang, ini merupakan pilihan terbaik jika kalian langsung menukarkan pion ini. Tapi Carlsen tidak, bermain dengan kuda C3 terlebih dahulu. Barulah sekarang pion D pukul pion C4. Tantangan diterima dan kuda pun sudah tidak bisa lompat ke peta ini. Pion B5 juga bisa dimainkan untuk membackup pion C4-nya kawan. Di sini pion E4. Inilah harapan Magnus Carlsen mendapatkan kontrol petak pusat. Ada filosofi sederhana kawan dalam permainan catur. Barang siapa yang mampu menguasai petak pusat, dialah pemenangnya kawan. Itulah filosofi sederhana. Dan di sini Mamedyarov mempertahankan pion C4-nya dengan pion B5, menteri E2,
Sekarang gantian pion A5 cukup masif kawan, 4 pion hitam ini di sayap menteri. Sedangkan Carlsen cukup solid dengan beberapa pionnya di pusat. Di sini benteng keluar ke lajur pusat ke D1, ya jelas untuk memberikan dukungan bagi pionnya bertarung di petak pusat. Kuda B berkembang ke D7 terlebih dahulu untuk memblokade potensi serangan open dari benteng putih kawan. Dan juga untuk membackup petak-petak ini tentunya dari kemungkinan ya pergerakan kuda ataupun juga pertarungan nanti di petak-petak gelap ini. Tantang Carlsen dengan pion D5 di langkah ke-11-nya, dan tantangan ini diterima oleh Mehmet Yarok, pilihan terbaik kawan, agar pionnya juga tidak bertumpuk. Diagonal ini juga nanti bisa dimanfaatkan oleh gajah sesegera mungkin. Di sini cukup repot juga bagi putih kawan, banyak pilihan. Apakah mau ambil pion D5 dengan kuda atau dengan pion, atau ambil pion B5 dengan kuda sekarang sehingga struktur pion hitam ini rusak kawan. Kalau andai kuda ini ambil pion B5 terlebih dahulu, ya pion ini akan jatuh juga kawan. Pion D ambil pion E4, ini juga bikin repot putih nantinya, walau terbilang pionnya juga rusak di sisi menteri. Carlsen memilih untuk mendorong pion kawan, ancam kuda. Dan Mehmet Yarok merespon dengan langkah pengorbanan kuda F6 bermain dengan pion B4. Kenapa disebut langkah pengorbanan? Posisi kuda gajah berada pada satu diagonal serangan pion ini kawan. Jadi tidak ada tempo lagi bagi hitam nanti untuk mengambil kuda yang ada di petak C3 ini. Dan tentu saja diterima oleh Carlsen setelah Mehmet Yarok tadi bermain dengan pion B4 serang kuda C3-nya. Dan jika sekarang pion ambil kuda, bangunan pion akan runtuh kawan, rusak semacam ini. Sedangkan kalian juga kehilangan perwira di petak G7 ini kawan. Oleh karena itu, di sini Mehmet Yarok melanjutkan rencananya kawan untuk mengorbankan kuda F6 tadi demi kompensasi 2 pion. Jika dihitung sekarang kawan, Mehmet Yarok mendapatkan 3 pion dari Magnus Carlsen dengan pengorbanan kudanya. Berharap dengan pion-pion masifnya di langkah berikutnya kawan, Carlsen sekarang melangkahkan kudanya ke petak B5 dan pion E6. Dan coba lihat kawan, begitu masif pion-pion hitam ini. Posisi kuda mungkin terlihat terkurung, tapi ya bisa keluar nanti ke petak D4 jika mau ada serangan kawan. Atau pion A4 memaksa, kalau dipukul menggunakan end pasen, struktur pion hitam akan semakin jelek nanti. Bisa juga dimainkan oleh putih. Di sini Carlsen bermain dengan pion A4 kawan untuk menjaga kudanya, walaupun terbilang langkah ini kurang kuat menurut Stockfish. Mengeluarkan gajah ke petak E3 merupakan salah satu pilihan yang bagus ke petak F4, atau kuda F ini bergerak ke petak D4 berkoneksi dengan kuda yang lain di petak B5. Tapi Carlsen ini memprovokasi kawan. Apakah sekarang hitam mau memukul pion ini dengan end pasen? Tentu tidak akan bagus buat struktur pionnya kawan. Akan mempunyai pion yang terpisah juga. Di sini akan diambil oleh benteng, tentu benteng akan cepat keluar di lajur A. Oleh karena itu tidak dipukul menggunakan end pasen oleh Mehmet Yarok, bermain dengan gajah bergerak ke peta A6 untuk sikat kuda yang cukup mengganggu ini kawan, melakukan pertukaran nanti. Stockfish lebih menyukai ancam kuda ke petak D7 ini kawan. Nanti bermain lewat 2 diagonal ini nantinya, bisa bermain di sini. Apakah kuda backup kuda yang lain dengan lompat ke petak D4? Di sini kalian bisa bermain dengan benteng E8 mendukung pion kawan maju. Itulah. Ataupun juga kawan, posisi gajah berada di diagonal ini untuk menjaga petak E6 ini dari potensi ancaman pengorbanan yang bisa dilakukan oleh Carlsen, sehingga diagonal-diagonal ini nanti tetap solid kawan. Di sini memilih gajah ke petak A6 serang kuda, Carlsen membackupnya dengan kuda D4, dan di sini gajah sikat kuda langsung kawan. Tapi tidak diambil balik dengan kuda, memilih ambil balik dengan pion. Terburu-buru untuk sikat kuda menurut Stockfish kawan. Benteng E8 terlebih dahulu untuk ya mendorong pion mengganggu kuda agar tidak berkoneksi dengan kuda yang lain. Nanti terjadi pertukaran pion di sini. Anggap saja gajah F4 ini balasan dari putih kawan. Mungkin di sini kalian bisa juga bermain dengan kuda ke D7. Tapi kuda ini juga bisa lari nanti kawan ke peta C7, ini juga cukup merepotkan juga. Terkadang langkah-langkah dari Stockfish juga bisa membingungkan. Ya, kita sebagai pemain pos ronda, kita ambil saja langkah-langkah yang natural kawan. Di
Di sini Mamet Yarob langsung ambil kuda B5 dengan gajah. Diambil balik menggunakan pion agar lajur A ini langsung kawan terbuka. Benteng E8 untuk dukungan pionnya ganggu kuda. Di sini pion B3 langkah terbaik dari Carlsen untuk memecah struktur pion hitam kawan agar terpecah. Diterima, lanjut Mamet Yarob pilihan terbaik juga. Seumpama pada posisi ini kawan, kalau kalian memaksa untuk bermain dengan langkah pion E5, kuda akan ke C6 ancam menteri dan kalian tidak mempunyai tempo untuk ambil pion putih ini kawan. Anggap saja bergerak ke petak D6 di sini untuk backup pion ini kawan. Maka pion B akan pukul pion C4 dan kalian juga tidak bisa ambil pion ini karena benteng dalam posisi mengekstrim mengepin pion kalian dan siap dihantam juga pion ini di langkah berikutnya kawan. Cukup merepotkan juga. Jadi di sini pilihan terbaik dari Mamet Yarob. Pion C ambil pion B3, tidak diambil balik langsung dengan kudanya kawan, memilih dengan benteng naik ke petak A4. Apa tujuannya? Tujuannya jelas untuk menghentikan laju pion A kawan. Kalau ambil balik langsung pion ini kawan, hitam mempunyai kesempatan dengan pion A4-nya kawan. Itulah kenapa Carlsen memilih untuk menghadang pergerakan pion terlebih dahulu, barulah pion ini gampang untuk diambil nanti. Kuda ke D7 untuk membuka serangan bagi kuda, juga potensi untuk dukungan pion di langkah berikutnya. Barulah sekarang kuda ambil pion B3 lanjut Carlsen. Dan di sini kuda ke E5 merupakan pilihan terbaik kawan, tapi memilih kuda ke petak B6 untuk ancam benteng. Tapi coba lihat kawan, diagonal ini terblokade oleh kudanya sendiri, pion ini jatuh oleh Carlsen. Benteng sikat pion A5, terjadi pertukaran benteng langsung diambil balik oleh kuda dan kuda bergerak ke petak A4 lanjut Mamet Yarob. Di sini kuda C6 lanjut Magnus Carlsen serang menteri dan di sini balasan dari Mamet Yarob juga saling ancam menteri kawan. Menteri naik ke petak D3 dan di sini menteri hitam naik ke petak B6. Benteng E1 kawan dan Mamet Yarob langsung ambil pion B5. Diambil balik oleh menteri dengan senang hati. Carlsen sudah unggul 1 perwira, jadi dengan senang hati langsung menerima tantangan pertukaran kawan. Diambil balik oleh kuda. Selanjutnya Carlsen sikat pion D5 dan tentu tidak akan berani ambil, benteng bisa jatuh kawan. Dan sekarang selisih pion tinggal 2 saja kawan, sedangkan Carlsen masih unggul 1 perwira. Permainan berlanjut. Di sini gajah bergerak ke petak C3, serang benteng berkoneksi dengan pionnya dari gangguan kuda. Benteng bergerak ke petak E2, tetap mengepin pion ini kawan agar gajahnya tidak jatuh dan raja bergerak naik ke petak G7. Gajah mundur ke C4, ancam kuda. Kuda mundur ke petak D6 berbalik ancam gajah. Gajah mundur ke petak D3. Untuk berada pada posisi diagonal yang banyak kawan agar leluasa nanti pergerakan gajah ini mengawasi peta ini, tetap diawasi oleh gajah ini kawan. Dan juga pergerakan kuda sangat sulit untuk sekarang bergerak ke petak-petak terang ini untuk mencari posisi yang bagus. Kalau kemungkinan bergerak ke peta ini ya kemungkinan akan disikat oleh Carlsen. Benteng C8 untuk ancam kuda. Kuda ke A5 dan Mamet Yarob mendorong pion E5-nya. Carlsen mulai mengaktifkan raja ke G2. Raja ini cukup nyaman berada di petak terang karena hitam tidak mempunyai gajah terang kawan yang bisa mengancam di diagonal ini atau di petak-petak terang ini kawan. Dan pion F5 untuk ya dukungan bagi pion ancam gajah. Benteng bergeser memberikan keleluasaan bagi gajah bergerak kawan, mundur ke petak E2 ke petak F1 jika ada serangan pion. Raja F6 terlebih dahulu. Kuda B3 lanjut Carlsen, sekarang pion G5 lanjut Mamet Yarob. Setelah benteng A2 ini kawan, Mamet Yarob menyerah di langkah ke-35. Kenapa menyerah Mamet Yarob pada posisi ini? Selain dia kalah perwira kawan, walaupun masih unggul 2 pion, kontrol waktunya pun juga berbeda jauh dengan Magnus Carlsen. Carlsen masih mempunyai 8 menit lebih, sedangkan Mamet Yarob ini sudah di bawah 1 menit kawan. Sudah sangat sulit untuk mengimbangi Magnus Carlsen dengan kontrol waktu yang cukup singkat semacam ini. Begitu juga kualitas buah di atas papan sudah tidak seimbang lagi kawan.
pion ini cukup lemah bisa dihajar di langkah berikutnya, tantangan pertukaran gajah bisa dilakukan sesegera mungkin, dan seterusnya. Anggap saja permainan dilanjutkan dengan benteng ini bergerak naik kawan, untuk menghadang pergerakan benteng di lajur atau di baris ke-6 ini. Ya, banyak sekali pilihan kalian untuk melangkah, memang sangat jauh dari ancaman skakmat. Kalian pasti sangat tertarik untuk melanjutkan permainan semacam ini jika bertemu dengan lawan kalian. Tapi yang dilawan Mehmet Yarob ini adalah Magnus Carlsen kawan, juara dunia, yang sangat sulit untuk menaklukkan dengan segala keunggulannya kawan. Apalagi Carlsen ini masih mempunyai waktu yang cukup banyak. Kecuali Carlsen ini kepepet waktu juga, mungkin Mehmet Yarob akan berani melawan Magnus Carlsen dengan kualitas semacam ini. Tapi sekarang berbalik. Kualitas buah jelek, waktu juga sudah kepepet kawan, jadi sangat logis untuk membuat keputusan resign di langkah ke-35 ini. Oke, itulah kawan game pertama antara Magnus Carlsen versus Mehmet Yarob. Secara keseluruhan, Mehmet Yarob 3 kali kalah di matchday ketiga. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.